adik-adik semuanya. Apa kabar semua adik-adik yang di rumah? Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Bu Guru Rina dan Halo. Bu Guru Empep. Dan adik-adik semuanya sudah siap ngikutin sekolah minggu hari ini? Adik-adik semuanya sehat? Harus selalu menjaga kesehatan, oke? Dan selalu tetap di rumah, menjaga kesehatan. Oke, kita akan puji Tuhan ya. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yuk kita akan puji Tuhan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wah, adik-adik suaranya bagus. Semuanya nyanyi dengan penuh sukacita. Hati kita harus selalu gembira dimanapun adik-adik berada. Walaupun keadaannya sekarang kita tidak boleh main jauh-jauh, kita tetap mainnya di dalam rumah. Oke, harus tetap gembira biar Tuhan senang melihat kita. Oke adik-adik, kita akan lanjut puji Tuhan lagi. Kita akan puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Nyanyi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik semuanya sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan, dengan sukacita, dan dengan keselamatan. Berkati kami dan berkati orang tua kami semua juga Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami dengan kesehatan. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu hari ini supaya berjalan dengan baik dan kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semuanya berdoa ya. Oke adik-adik, adik-adik udah siap mendengarkan cerita hari ini? Oke, duduk yang manis ya adik-adik semuanya. Hari ini kita akan cerita masih tentang perumpamaan. Nah adik-adik dari minggu kemarin ceritanya tentang perumpamaan ya, sama Bu Guru Novi, sama Bu Guru Yesa
udah diceritain tentang perumpamaan, tentang penabur, dan juga ilalang dan gandum. Nah, hari ini kita masih dari Alkitab Matius 22 ayat 1 sampai 14. Adik-adik boleh dibaca, boleh ya. Nah, di sini ada judulnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik dengar pesta gitu, adik-adik suka datang ke pesta nggak? Pesta perkawinan atau mungkin pesta perkawinan. Nah, kalau adik-adik suka datang ke pesta, kalau di pesta itu pasti ada apa tuh? Makanan yang enak, hidangan yang enak, ya kan? Nah, di situ juga orang-orangnya pasti pakai baju pesta yang bagus-bagus, ya kan? Ayo, siapa yang suka datang? Siapa yang suka ikut mamahnya datang ke pesta? Semuanya ikut senang? Oke. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti Tuhan Yesus menceritakan ya, mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta untuk anaknya. Jadi seorang raja itu akan mempunyai pesta pernikahan anaknya. Nah, di situ dia pasti akan menyediakan hidangan yang enak, menyediakan tempat yang bagus, dan yang pasti harus ada tamu undangan. Nah, pada waktu itu seorang raja membuat undangan dan mengundang orang-orang pilihannya. Dia menyuruh pelayannya untuk mengundang orang-orang yang dipilihnya. Pelayannya datang mengundang, dapat undangan, tapi ternyata yang diundang itu tidak bisa datang. Nah, datang lagi ke tempat yang lain, ke orang lain lagi, tidak bisa datang juga. Datang lagi ke tempat yang satu, tidak bisa datang juga. Waduh, raja sangat marah, pasti ya, karena diundang gak ada yang datang. Bagaimana? Sedangkan hidangannya udah disiapkan semua. Nah, tetapi panglima yang disuruh raja itu untuk datang malah di situ dikeroyok, dibunuh sama yang akan diundang. Akhirnya raja marah, sehingga orang-orang yang tidak mau datang itu dibakar. Nah, lalu raja menyuruh panglimanya lagi untuk mengundang orang-orang yang di persimpangan jalan, orang-orang yang ada di pinggir jalan, disuruh diundang. Akhirnya mereka mendapat undangan dari raja. Nah, gedung raja pun menjadi penuh orang-orang di situ. Raja menyediakan baju pesta untuk dipakai yang setiap datang di undangan itu. Nah, adik-adik, hidangannya sudah disiapkan, kambing jantan sudah dimasak semua, dan tamu undangannya sudah penuh. Orang memakai baju pesta yang bagus. Nah, adik-adik, begitu raja untuk datang menemui tamunya, raja melihat ada satu orang yang tidak memakai baju pesta. Akhirnya raja kaget dan raja menanyakan orang itu, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini dengan tidak memakai baju pesta? Yang lain semua sudah pakai baju pesta. Kenapa kamu bisa datang ke sini tidak memakai baju itu?" Padahal orang itu sudah disuruh pakai sama pelayannya, disuruh pakai baju pesta, tapi dia tidak mau. Nah, lalu raja marah dan raja menyuruh pelayannya untuk ikat kakinya dan ikat tangannya, lalu buanglah mereka ke tempat yang gelap. Nah, adik-adik, di sini raja marah karena dia sudah menyiapkan baju, tetapi orang itu tidak mengikuti aturan yang ada. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan dari perumpamaan ini bahwa Allah itu seperti raja.
perjamuan kawin. Nah, perjamuan kawin itu diumpamakan seperti kerajaan Allah. Ya. Jadi Allah yang menawarkan kita, mengundang kita semua supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa masuk ke surga, gitu ya adik-adik. Nah, makanya raja tadi telah menyiapkan seperti baju pesta. Itu adalah persiapan untuk datang ke pestanya supaya pestanya itu kelihatannya bagus. Nah, seperti kita juga, Tuhan menyediakan tempat, yaitu surga, supaya kita bisa menerima Yesus dan kita bisa masuk ke surga. Nah, dengan apa? Dengan yang telah disediakan oleh Tuhan, baju pesta. Nah, baju pesta itu apa? Perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik. Seperti orang yang tadi diikat kakinya karena dia tidak mau memakai baju yang baru atau baju pesta. Nah, dia tidak mau sehingga dia dicampakkan. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus mau memakai baju yang disiapkan Tuhan, yaitu yang tadinya malas sekarang menjadi rajin, yang suka melawan orang tua sekarang jadi nurut sama orang tua, yang suka bohong jadi berkata jujur dan benar, yang suka malas beribadah seperti beribadah online saat ini, ada yang sambil tidur, ada yang sambil makan. Nah, nantinya dia akan menjadi lebih tertib, sudah mandi, udah bersih, udah pakai baju rapi, duduk yang tertib. Yang tadinya malas belajar menjadi rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang tadinya malas berdoa menjadi lebih rajin lagi untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu selalu mengajarkan perumpamaan-perumpamaan supaya kita lebih mengenal Allah, kita lebih tahu gampang apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu. Nah, adik-adik semua ini harus mau memakai baju yang bagus supaya kita bisa masuk ke surga. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama tadi, suka bohong, suka melawan orang tua, malas, suka berantem, tidak rajin berdoa. Tuhan tidak suka itu, karena kita mau bahwa Tuhan mengajak kita semua, Tuhan mengundang kita semua supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang adik-adik sudah pakai baju pesta yang bagus karena kita sudah meninggalkan perbuatan yang lama dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak menjadi anak-anak biasa lagi. Kita menjadi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak raja. Oke? Sekarang kita nyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan, cerita Alkitab hari ini. Jadi kita harus menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Adik-adik terus semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, dan tidak boleh pergi jauh-jauh. Oke adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Pada sekolah minggu pada hari ini, semuanya kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah sekolah minggu, kami sudah bernyanyi, dan kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan.
kami boleh memakai baju yang dikasih Tuhan, hidup yang baik di hadapan Tuhan, dan kami boleh menuruti semua perintah Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan, terlebih orang tua kami di rumah. Berkati kami ya Tuhan, supaya Tuhan menjaga dan memelihara kami. Berkati keadaan saat ini Tuhan, di mana-mana ada virus, biarlah Tuhan Engkau akan pulihkan, Engkau akan berikan mukjizat supaya virus-virus itu bisa pergi jauh, sehingga kami bisa melakukan aktivitas lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.